kami dari BKRI Cabang Bartolomeus Bidang Kesra ingin belajar menanam sayuran dan buah-buahan secara organik untuk ketahanan pangan kami di saat pandemi ini dengan memanfaatkan lahan mungkin yang di rumah kami masing-masing tidak luas. Supaya hasilnya nanti maksimal, kami perlu belajar dengan pakarnya yang luar biasa. Beliau ini namanya adalah Bapak Junaidi. Selamat pagi Pak Junaidi. Mulai menanam ini kapan ya Pak ya? Saya mulai kegiatan ini dari awal Maret, semenjak pandemi juga, mulai awal pandemi. Ya karena waktu juga lebih banyak, nyalurin hobi juga, kesenangan, ya akhirnya jadilah yang beginian. Di samping hobi pasti Bapak punya pengetahuan. Iya, saya kuliah pertanian di daerah Ya. Pontianak. Gabung sama kesenangan, akhirnya jadilah. Memang mesti ada passion untuk kita senang untuk bisa Ya. melakukan. Iya. Kalau kita tidak senang juga hasil kurang maksimal. Iya. Makanya tanaman juga kadang sering diajak ngobrol. Ya. Oh, jadi dengan bahasa cinta tetap harus ya Pak ya. Boleh kita langsung aja tanya bagaimana caranya ya, Oh, iya. Pak Junaidi gimana Oke, caranya? oke. Ajarin kami ya, ajarin kami. Sebenarnya kalau dari media, saya udah tercampur sebenarnya media ini. Tanah yang di pekarangan bisa, Nah, merah gimana Pak? tanah merah bisa juga. Hmm. Tanah 1 perbandingannya. Terus pupuk kandang 1, arang sekam 2. Arang sekam. Ya, Sekam bakar mas. sekam bakar. Oh, iya. Soalnya biar lebih poros, air itu nggak langsung kebanyakan nahan di media. Oh, Kalau iya. kebanyakan nahan di media dia terlalu basah, apalagi pas musim hujan akarnya busuk. Oh, siap. Jadi komposisinya tuh 1 tanah, 1 pupuk kandang dan 2 arang sekam. 1 tanah, 1 pupuk kandang, 2 Arang sekam. sekam. Nah, Perbandingannya ya Pak. ya. Nah ini bibit benih Benih. sayur. Kadang orang suka keliru antara benih sama bibit. Oh, Jadi kalau bibit itu yang sudah muncul, oh itu bibit itu. nah seperti ini bibit ini. Nah kalau ini benih. Oh. Benih itu yang masih daun biji, belum tumbuh. Iya, Nah ini biasanya kita semai dulu. di semai. Jadi kita taburin ini di tanah ini, cukup ditaburin aja. Pakai jarak enggak Pak? Enggak, nanti dia tumbuhnya akan Oh, rapat iya, ya. iya. Setelah dia tumbuh, baru kita pindahin ke polybag atau media yang sudah kita Ya siapin. maksudnya tumbuh seperti ini ya Pak ya? Jadi Ya, nanti ya. Jadi bibit ya? ya. Jadi dari benih jadi bibit. Ini kita halusin tanah-tanahnya, kita timpa lagi, kita siram sedikit air, baru kita pindahin ke tempat Biar yang tidak lebih adem. langsung terkena sinar matahari. Betul, ya. supaya dia nggak mudah kering, karena itu kan di permukaan. Nah, untuk penyiramannya apakah mesti? Kalau ini penyiraman, kalau untuk benih jangan terlalu siram karena kita dari awal itu udah dibasah. Hmm, Sebenarnya kalau lebih mudah kita cari daun yang besar, kita tutup aja Oh, gitu. supaya mengurangi penguapan Penguapan. dan tidak perlu sering-sering siram. Daun yang besar misalnya ini. Bisa langsung ini ditutup, daun gitu. ini tutup. Tutup. Ini Oh, sayang kalau saya potong. Iya. Daun pisang tutup gitu bisa ya. Nah, kalau di rumah ada pohon jati kan lebar itu. Iya. Nah, tutup aja. Setelah disiram ya ditutup. Iya. Baru kita taruh di tempat yang nggak kena sinar matahari langsung, tempat teduh. Kita mengurangi penguapan dan kita nggak perlu siram. Dia bakal jadi seperti ini sebenarnya, bibit yang kecil ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau udah muncul daunnya, kita bisa pindahin ke polybag. Kita tinggal tancapin aja. Nah, awalnya juga karena dia baru pindah, taruh tempat yang teduh juga. Apa perlu Setelah ditutup? dia nggak perlu, nanti kita lihat perkembangannya. Kalau dia tetap hijau, nah baru kita pindahin ke lahan yang mau kita pakai. Sampai seperti ini perlu berapa bulan? Kalau ini baru 2 bulan, 2 bulan ya. 2 bulan. Perlu dipupuk enggak Pak? Udah cukup ini Eh, saja atau tambah pupuk lagi? Sebenarnya kan tadi awalnya kita udah ada pupuknya. Iya. Nah, cuman biasanya kita ada penambahan dengan pupuk cair yang kita bikin sendiri dari sisa bahan sampah rumah tangga. Oh iya iya. Ini benar-benar organik
tanaman bolong-bolong itu cirinya organik karena kemakan ulat, kemakan belalang. Untuk pengendalian hama kita juga dari bahan organik tembakau. Jadi kita rendam tembakau, tambahin cabai, rebusan cabai sama sabun. Cabai sama tembakau kita rendamin dulu untuk 2 hari. Kita saring supaya nanti pas disemprotan kita juga nggak sumbat. Tambahin sabun cuci piring bisa, sabun cair itu, supaya dia lebih nempel. Jadi nggak begitu kena hujan, jadi masih ada efek ininya. Tapi ada hama, kalau nggak ada hama kita nggak perlu lah. Ya. Pak Junaidi, terima kasih banyak. Kita sudah belajar mulai dari tanam semai, bagaimana mengatasi hama, bagaimana cara panennya. Melihat ini kami jadi semangat untuk belajar lagi ya Jeng Mira ya. Rumah kami masing-masing. Terima kasih banyak yang luar biasa untuk Bapak Junaidi. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan memberkati. Dah.